Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali materi dari Cisco. Sekarang kita akan membahas yaitu EIGRP atau Dynamic Routing. Nah, di sini kita bisa buka dulu project yang sudah kita buat ataupun sudah kita konfigurasi pada materi sebelumnya. Kita bisa open. Dan di sini kita akan Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi yang mana setiap konfigurasi ini itu menggunakan statik ataupun secara manual ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya dari routing ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, jadi untuk pengaplikasian dari dynamic routing tersebut itu pada router bahwasanya kita akan coba pilih router yang sama. Kita akan tambahkan router yang baru. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengonfigurasikan statik yang mana jika terdapat device ataupun interface baru seperti saya menambahkan router ini, kita harus setting kembali IP pada setiap routernya. Nah, sekarang dengan menggunakan dynamic routing, ya tidak perlu untuk mengkonfigurasikan secara manual lagi, secara ulang pada setiap root ini ataupun pada setiap device yang kita beri dynamic static ya maaf. Karena itu dynamic routing di sini nanti ketika kita menambahkan device baru seperti routing ini dan kita akan melakukan konfigurasi, maka si router-router lainnya juga akan mengikuti konfigurasi router ini. Nah, mungkin konsepnya mirip seperti PTP ya, VLAN Trunking Protocol yang sebelumnya bahwasanya ketika kita mengkonfigurasi di satu switch, maka switch lain juga akan mengikuti konfigurasi yang sudah dilakukan pada switch, yaitu PTP-nya mode server. Namun pada dynamic routing itu kita akan menggunakan router yang baru ini sebagai konfigurasi dan nantinya konfigurasi yang sudah kita lakukan pada router baru ini akan juga terdapat pada router-router lainnya yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Ataupun nanti konfigurasi dari router 0 yang sudah kita konfigurasikan ataupun pada router yang baru akan kita konfigurasikan, dari semua router ini akan mengikuti konfigurasinya. Jadi dia akan secara otomatis mengikuti konfigurasi ataupun ketika ingin update IP, maka si router-router lainnya juga akan mengikuti update-nya. Oke, kita bisa langsung untuk bahas konfigurasinya. Oke, di sini kita akan buat space baru ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung untuk setup terlebih dahulu dari topologinya. Di sini saya akan sediakan dua switch saja. Oke, seperti ini dan setelah itu end device PC 1 2. Oke, setelah itu kita bisa connect antar device-nya router ke router, PC ke router, dari PC ke router. Oke, setelah kita setup topologi dan juga konekkan, sini bisa langsung mapping IP ya teman. Oke, untuk PC sebelah kiri ini atau PC 0 kita akan coba 92.10.10.2 ya teman-teman /24, dan kita akan setup mapping IP gateway 10.1.4 dan kita akan mapping ataupun berikan IP pada jalur gig 0 ini seperti contoh 10.10.10.1 S24 dan pada gig 0 switch kedua 10
10.10.2/24. Oke, kita akan mapping IP dari PC gua 92.8.20.2/24. Di sini kita akan di 92.168.20.1/24. Oke, sudah. Coba agar jelas router 5 apa. Oke, ini sudah. Kita bisa untuk langsung konfigurasikan. Di sini kita akan coba pemberian IP terlebih dahulu ya pada setiap device ya. Kita masuk ke dua interface F1. Oke, maaf. 0 sampai 1. Range, maaf teman-teman. Range, setelah itu kita no shoot no. Oke, sudah aktif kedua interface-nya. Setelah itu kita masuk ke router yang sebelah kiri. TN kontak. Setelah itu kita masuk interface 001. Oke, range kita lewat, maaf. Range. Oke, kita no shoot down. Oke, sudah aktif dan di sini kita bisa langsung untuk masukkan IP pada setiap interface ya, pada router ya teman-teman. Tentunya kita exit, kita masuk ke interface gig 00 terlebih dahulu. Kita akan coba IP address 10 10 10 255.0. Sudah, kita bisa ke interface gig 01, kan IP address 192.168.2.10 ya, 10.1.255.0. Oke, sudah. Ke router yang sebelah kanan kita exit in 00. Oke, merupakan jalur ya, interface gigabyte 00. IP address 10.10.10.2.255.2.0. Oke. Setelah itu kita masuk ke interface di 01, IP address 9168.20.1. Oke. Oke, sudah. Kita akan mapping ataupun kita akan masukkan IP pada PC-nya. 192.8.10.2. Mas biasa kita masukkan 192.8.10.1 ke PC kanan. 192.8.20.2 192.8.20.1. Oke, sudah ya teman-teman. Ini bahwasanya ketika kita sekarang untuk mencoba kirim paket itu tidak akan bisa ya teman-teman. Kita akan coba lihat kenapa kita tidak bisa mengirim paket. Show error. Oke. Di sini tidak terdapat ya, itu IP destination dan juga source-nya. Oke, mungkin source ada ini ya. Kita coba lihat. Sini IP destination-nya yaitu kita akan coba mengirimkan atau bukan ke IP PC satu ini atau 192.168.20.0. Merupakan IP destination ya teman-teman. Kita sudah bahas. Di sini apabila kita lihat bahwasanya tidak terdapat IP itu ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini hanya terdapat IP dari Gigabyte Ethernet 01 dan juga 00. Di sini tidak terdapat 192.168.20.0 ya teman-teman, namun di sini terdapat titik 10 yang merupakan source, tidak terdapat destination. Juga pada router 5 di sini kita akan lihat
show here. Sini juga tidak terdapat IP destinasi, yang mana IP destinasi pada router 5 itu adalah 192.168.10.0. Namun di sini hanya ada 192.168.20 yang merupakan source ataupun pengirim, akan dijadikan sebagai pengirim paket ya teman-teman. Oke. Di sini kita bisa langsung konfigurasikan dynamic, namun di sini juga bisa static. Karena kita poin pada pembahasan sekarang itu untuk dinamik, jadi kita tidak akan bahas statik ya teman-teman. Oke, jadi untuk konsep dari dynamic routing sendiri, kita akan melakukan yang namanya, kita akan melakukan yang namanya yaitu, kita akan coba dynamic routing. Jadi kita akan melakukan yang namanya advertise connection connected network ya teman-teman. Oke. Network. Nah, ini untuk konsep dari advertise ataupun dari dynamic routing. Nah, jadi si switch yang melakukan suatu konfigurasi ini akan melakukan yang namanya promosi ya teman-teman. Jadi dia akan mempromosikan IP root yang berada pada si router ini ke si router yang selanjutnya ataupun router kedua ini. Oke, kita akan coba mapping. Mungkin kita akan lihat terlebih dahulu table rootnya. Oke, kita sudah show. Perhatikan bahwasanya teman-teman cukup perhatikan pada bagian C yang pertama dan juga C yang kedua. Di sini pada C yang pertama itu terdapat interface gigabit 00 dan pada interface gigabit 0 ini kita sudah konfigurasikan IP-nya 10.10.10.0 ya, merupakan jalur ya teman-teman. Oke, coba keluarkan tabel view bahwasanya 10.10.10.0 kita akan merupakan C. Sini merupakan oke 0 ya. Pada interface itu gig 00. Dan setelah itu jika kita lihat lagi pada table root, IP root, di sini terdapat C yang kedua ataupun interface F1 gigabit Ethernet 01 dengan IP-nya 192.168.10.1.0. Oke, kita coba paparkan C 192.168.10.0. 1. Nah, di sini bahwasanya si router satu ini dengan table IP rootnya yaitu pada interface 00 dan juga 01, dia akan melakukan promosi ke switch ataupun ke router ya, ke router yang selanjutnya bahwasanya. Mungkin saya akan coba jelaskan cakapannya sederhananya seperti ini. Hey router 2, apakah kamu
memiliki IP 192.168.10.10.0. Si router kedua menjawab, "Oh, tidak." Dan si router pertama juga bertanya lagi, "Hey, router 2, apakah kamu memiliki IP 10.10.10.10.10.0?" Lalu si IP ataupun si router kedua ini menjawab bahwasanya saya memiliki IP tersebut. Itu kita bisa lihat pada tabel. Di sini kita di show IP. Nah, kita coba copy. Oke. C. Setelah itu kita masuk lagi dan kita coba lagi lihat tabel bagian Ethernet ataupun interface gigabit Ethernet 01. Kita tambahkan di sini enter, Ctrl. Kita akan coba hapus. Nah, di sini bahwasanya si router kedua ini dia akan melihat tabelnya sendiri terlebih dahulu, bahwasanya dia memiliki IP 10.10.10.0 ini dalam interface gigabit 00. Maka si router satu ini akan bertanya lagi, kalau kamu melewati atau melakukan IP root, lewati saja IP yang sudah disediakan ini, yaitu 192.168.10.10 pada interface, ataupun lewati saja IP 10.10.10.10.0 ini. Maka si router 2 ini menjawab, jika dia setuju dengan promosi tersebut atau memang setuju ya, maka di tabel IP root ini akan di ACC ataupun nanti secara otomatis ketika mengirimkan paket, si interface 0.0.1 ini pada tabel IP root router ke-1 akan berada ataupun sudah dikonfigurasi secara dynamic pada router 2. Oke, seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita sudah menerangkan konsep dari dynamic routing. Dan sekarang kita akan coba langsung konfigurasi. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu protokol-protokol dari dynamic routing ini. Ataupun ketika kita ingin mengkonfigurasi dynamic routing, kita harus mengetahui setiap protokolnya. Oke. Yang pertama ada RIP, yang dimana protokol RIP ini jarang untuk digunakan. Jadi kita bisa umpamakan bahwa RIP ini merupakan not use ya, tidak direkomendasikan dan juga jarang untuk digunakan ataupun tidak digunakan lagi. Nah, yang kedua ada EIGRP, yang dimana untuk EIGRP ini dia protokol khusus punya router ataupun router punyanya Cisco. Jadi hanya EIGRP ini ketika konfigurasi dynamic routing itu hanya bisa router buatan Cisco dan juga ketemu router buatan Cisco lagi. Nah, selanjutnya ada yang namanya OSPF ya teman-teman. Oke. OSPF. Nah, untuk OSPF ini juga berbeda dari kedua protokol yang di atas ini, yaitu untuk OSPF sifatnya open standar teman-teman ya. Open standar. Nah, jadi protokol OSPF ini ya bisa digunakan oleh router buatan Cisco disandingkan ataupun dengan router vendor lainnya selain dari Cisco ya teman-teman, dari RUG ataupun dari merek apa. Dan yang terakhir ada BGP.
teman. BGP. Untuk BGP juga dia bersifat open standar, yang artinya sama seperti OSPF. Open. Namun mungkin ada sedikit beberapa perbedaan dari protokol BGP ini dengan ketiga protokol ataupun kedua protokol EIGRP dengan SPF BGP ini. Nah, untuk BGP kita akan bahas di lain video. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan protokol EIGRP terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan konfigurasikan pada router sebelah kiri ini, yaitu pada PC 0. Kita ke tab CLI, di sini kita enter seperti biasa n kontak. Dan di sini kita masuk ataupun langsung konfigurasikan. Untuk ini itu router EIGRP. Setelah itu kita bisa tanda tanya. Nah, di sini kita akan diberikan ataupun kita disuruh untuk memilih yaitu angka range-nya itu dari 1 sampai 65535 ataupun 65.535 ini. Nah, sebagai contoh kita akan coba 10 saja. Setelah itu kita akan tanda tanya lagi. Oke, kita enter. Nah, jadi untuk autonomous di sini kita nanti akan bahas pada protokol BGP ya, teman-teman. BGP ini yang bagian protokol terakhir. Oke. Jadi untuk autonomous system number itu kan kita pilih 10. Nah, nanti pada konfigurasi router kedua juga kita harus mensamakan itu autonomous number-nya adalah 10. Jadi router 1 dan 2 ini memiliki autonomous number yang sama. Oke. Kita bisa enter. Oke, sudah ya. Dan setelah ini kita bisa langsung advertise dari yang sudah kita paparkan dari tabel IP root ya teman-teman. Cara advertise-nya teman-teman tinggal cukup network ya teman-teman. Network, setelah itu teman-teman masukkan IP yang mau dipromosikan ke router lain 10.0. Oke, seperti ini ya teman-teman, tidak memakai subnet mask. Kita enter dan setelah itu kita akan tulis dari ataupun promosikan IP dari interface gig 01 ataupun yang kedua 192.168.10.0 enter. Oke, sudah. Kita bisa lihat di sini show router RP. Oke, maaf. Kita ulangi show. Oke, mungkin kita akan coba lain kali ya setelah kita konfigurasikan keduanya. Oke, kita ke CLI. Di sini kita seperti biasa di sini seperti biasa kita masuk router JRP. Itu kita pilih untuk autonomous number-nya samakan yaitu 10 dan kita enter. Setelah itu sini kita ketikkan IP yang ingin dipromosikan yaitu 10.10.10. Maaf, ini 10.10.10.10.0 ya teman-teman. Oke, kita coba scroll. Network 10.10.10.0. Kita enter. Oke, di sini kenapa? Nah, di sini terdapat notifikasi bahwasanya IP dengan 10.10.10.10.0 ini itu sudah tetangga, artinya di sini sudah terdaftar. Untuk cara melihatnya, teman-teman tinggal di show EIGRP. Oke, kita ulangi. Neighbor. Oke. Oh, maaf.
Maaf, di sini kita menambahkan. Oke. Teman bisa lihat bahwasanya IP GRP yang bertetanggaan atau bertetangga, bahwasanya IP 10.10.10.1 di sini sudah ya. Dari interface-nya itu 00. Ini ya. 01. Oke, dan ini. Jadi dia sudah bertetanggaan antara itu 10.10.10.1 dan juga 10.10.10.2. Jadi kita tidak perlu untuk menambahkan kembali. Oke, kita akan langsung promosikan dari duanya 192.168.20 ya teman-teman, 20.0. Oke, kita enter dan di sini sudah bisa saling terhubung. Oke, mungkin kita akan coba lihat terlebih dahulu ya. Oke. Show IP route. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini terdapat D yang artinya dynamic ya, teman-teman. Oke. Jadi 192.168.20.0 dan jalurnya adalah 10.10.10.2. Jadi dia si router ini membacakan bahwasanya IP ini yaitu 192.168.20.0 yang sudah kita promosikan pada router ini. Router 2 ini itu sudah terakses ya oleh router yang sebelah kiri ini. Dan jalurnya ada 10.10.10.2. Betul ya? Oke, 10.10.2. Juga teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat D artinya EIGRP. Kenapa tidak E? Karena E ini sudah dipakai yang artinya di sini. E itu adalah EGP yang merupakan versi old ataupun versi usang, sudah lama EGP ini tidak digunakan. Dan kenapa di sini diganti? Ya seperti itulah, karena di sini sudah terdapat E. Juga di sini terdapat OSPF dari bagian protokol yang kedua ini. OSPF yang open standar dan juga kita lihat. Oke, mungkin seperti itu ya. Oh, ini juga ada B, GP, kita akan bahas nanti GP, dan yang R itu RIP yang sudah tidak digunakan lagi sekarang. Dan juga terdapat S statik yang pada video kemarin kita lakukan. Oke, sudah bisa tersambung ya teman-teman. Kita akan coba kirim paket. Kita akan coba. Oke, in progress, file awal-awal. Dan successful ya teman-teman, bisa diperhatikan. Ataupun kita coba 192.168.20.2. Oke, dan di sini terlihat yaitu outputnya adalah reflect from ya teman-teman. Jika outputnya error, maka itu adalah STDR ataupun standar input error. Maaf, standar output error ya teman-teman. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu konfigurasi yaitu dynamic routing menggunakan protokol EGRP dengan menggunakan dua router ya. Oke, teman-teman, kita mungkin akan masih membahas yaitu dynamic routing dengan protokol EGRP. Oke, masih dengan protokol EGRP, namun kali ini kita akan menambahkan satu lagi router bersama dengan PC-nya sekaligus. Jadi kita akan setup topologinya terlebih dahulu dan mapping IP dari per interface-nya. Oke, kita atur. Oke, di sini kita sambungkan dari router ke router dan dari router ke PC. Oke, sudah ya teman-teman.
Nah, di sini kita hanya perlu untuk mengkonfigurasikan dari kedua router ini saja. Nanti untuk si router yang paling ujung ini, dia akan mengikuti dari konfigurasi yang sudah dilakukan. Oke, sudah dilakukan dari kedua router ini ya teman-teman. Kita akan coba untuk mapping IP terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan IP-nya ya. Oke, mungkin 92.168.30.2 ya teman-teman, /24 pasti. Di sini kita akan berikan subnet gateway ya, maaf teman-teman, 128.30.1/4 dan kita akan berikan jalurnya. Jalur sebelah sini berarti 20.20.1 dan untuk ini 20.20.20 titik. Oke, maaf, kembali ya teman-teman. Seharusnya berarti di sini 2 1 ya teman-teman. Oke, nah seperti ini kita akan konfigurasikan terlebih dahulu pada router yang di tengah. T in di 02 kita shutdown. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan IP address 1 dan subnet mask 25. Oke, sudah. Setelah itu kita akan coba langsung saja konfigurasikan pada router ujung sebelah kanan. Itu untuk mengaktifkan juga kita akan coba dynamic routing IP address. Oke, kita belum masuk ke interface, maaf. Dan kita juga belum untuk mengaktifkan 001. Oke, maaf. Kita range itu no shutdown. Setelah itu kita bisa ke interface terlebih dahulu. Oke, merupakan interface jalur teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja untuk berikan komennya. Masukkan IP address terlebih dahulu 20.20.2 dan mas 255.0. Setelah itu kita bisa ke interface 0 ya teman-teman. Oke, 01 IP address 192.168.30.1 Oke, sudah. Setelah itu kita bisa exit dan kita langsung IP. Oke, maaf, bukan IP root, router JRP. Kita tanya. Oke, di sini biasa 10 samakan dengan ketiga ataupun kedua switch tadi yang sudah kita konfigurasikan autonomousnya ya, autonomous system number ya. Setelah itu kita tanda tanya lagi. Oke, sudah ya, enter, dan kita bisa langsung untuk berikan network untuk promosi. Ini berarti kita akan promosikan terlebih dahulu ya, ini. Oke, kita Ctrl A, Ctrl W, kita exit router JRP. Setelah itu 10 dan berikan networknya yang akan kita advertise ataupun kita promosikan itu 20.20.1 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita enter dan sini sudah kita bisa langsung konfigurasikan network 192.168.30.0. Enter dan kita masukkan network 10.30.2 ya teman-teman, 0. Oke, kita enter. Oke, di sini sudah bertetanggaan ternyata teman-teman. Bisa lihat show IP out, show IP neighbor ya teman-teman. Oke, maaf.
show record. Oke, teman-teman, di sini dia sudah bertentangan dengan 20.20.1 ya, yang artinya dia sudah oke. Oke, maaf. Kita ulangi, do show IP JRP 4. Oke, ini sudah tercantum 10.10.10.1 dan 20.20.2. Jadi dia sudah bisa terkoneksi PC dengan router 1 maupun PC router 2. Router yang terakhir, maaf. Kita bisa lihat di WCC ya, teman-teman. Oke, kita bisa lihat show IP root. Kita lihat. Nah, perhatikan teman-teman, di sini terdapat demi pada router 6 ataupun pada router yang sebelah kanan ini. Oke, jika teman-teman ingat bahwasanya kita belum mengkonfigurasikan ataupun menambahkan network 10.10.10 titik ataupun statikan 10.10.10.0 ini. Dan dia jalurnya juga langsung otomatis terkoneksi ataupun sudah diberikan ya teman-teman. Jadi merupakan 10.10.10.0 IP jalur dari router 1 ke router 2 ya. Jadi otomatis langsung diberikan karena dari router yang sebelah kiri ini sudah dipromosikan 10.10.0 jadi langsung tersambung ke router yang baru. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasikan lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk dynamic routing dia akan terpapar. Oke. 22. Oke, sudah koneksi. Oke. Sudah bisa ya teman-teman. Dari semua ini kita akan coba kirim paket. Kita coba paket dari PC 0 ke PC 5. Oke, maaf di sini teman-teman kita belum mengkonfigurasikan IP-nya ya. Oke, 168.10.2 dan subnet masknya default. Di sini default gateway 192.168.30.1. Oke, sudah. Coba kirimkan. Oke, sukses ya teman-teman. Langsung sukses. Biasanya awal-awal itu salah ataupun pilot. Coba 168.10.2 enter. Tadi dia berhasil. Request timeout ya teman-teman. Padahal tadi kita kirimkan paket ARP itu berhasil. Namun ketika ke command prompt itu gagal. Oke, kita ulangi lagi. Padahal bisa PC 0 ke PC 5 dia successful ya teman-teman. Dia successful. Lihat keterangannya PC 0 ke PC 5. PC 0 ke PC 5. Tadi kita ping. Kita coba lagi. Ping 192.168.30. Enter dan juga di sini gagal ya teman-teman. Pun request timeout atau coba request timeout ping lagi. Oke, bagi ya teman-teman mungkin saya tidak tahu. Padahal dia mengirimkan paket ACMP ataupun ping yang bentuknya itu sebuah paket seperti ini ya teman-teman. Namun dia gagal. Kita coba PC 1 ke PC 5.
juga, namun pada command prompt saya tidak tahu kenapa file coba 192.168.10.2. Di sini dia berhasil. Oke, kita ketik 192.168.30.2, namun gagal. Padahal kita sudah setup dari IP-nya, namun dia gagal. Oke, gig 01. Padahal kita sudah no shutdown dari kedua. Oke, down. Mungkin bug ya teman-teman. Kita bisa mengirimkan paket ARP dan juga SMP, namun ketika kita ping pada command prompt itu. Oke, kita lanjut ya untuk mengkonfigurasikan, yaitu dynamic routing, namun kita akan menggunakan VLAN ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk konfigurasikan VLAN. Oke, maaf. Kita akan geser terlebih dahulu. Oke, kita akan konfigurasikan VLAN. Di sini kita hanya akan menggunakan 2 PC saja sebagai perumpamaan sebagai VLAN. Kita akan memakai switch sebelah saja. Oke teman-teman, kita bisa langsung konekkan dari router ke switch. Oke, functional port kabel kita seperti ini, dan seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung saja konfigurasi. Kita mungkin akan mapping terlebih dahulu. Untuk jalur pada gig 0 untuk mengarah pada setiap router, kita akan beri 30.30.1 124. Di sini pada PC 6 kita akan berikan nya 192.168.40.2. Oke, setelah itu pada VLAN yang selanjutnya adalah di sini F192.168.50.2 ya, ataupun bisa 0 plus 24. Oke, di sini juga 4 plus 24 dan kita akan. Oke, sudah ya teman-teman. Kita bisa langsung untuk terangkan ataupun kita akan end contact. Kita akan coba untuk terangkan F01. In F01 switch port mode terang. Oke, sudah masuk. Exit. Kita akan coba lihat apakah sudah hijau. Oke, kita fast step forward. Oke, belum kita konfigurasikan ya pada gig 2 nya, maaf. Kita bisa langsung untuk masukkan VLAN 10, VLAN 20. Oke, sudah terbuat. Setelah itu kita F02 itu ke VLAN 50 ya teman. Oke, maaf, mungkin kita 40 juga VLAN 50 biar tidak pusing sesuai dengan urutan IP address network 50 nya. FA02 akan di ke 5. Oke, mungkin tertukar ya teman. Oke, gak apa-apa. Ini melatih daya ingat teman-teman agar bisa fokus. FA02 ini kita sebagai pilihan 50, FA03 sebagai pilihan 40. Oke, kita tes FA02. Kita akan switch port akses, switch port akses pilihan 50 teman-teman. Oke, kita interface.
FA03 FA03 ya teman-teman. Oke. Export mode akses, export LAN. Oke, akses LAN 40. Oke, kita sudah masukkan ke LAN-nya. Setelah itu kita konfigurasikan pada router, kita interface 03. Oke, G2. Kita bisa shutdown. Oke, sudah. Setelah itu kita buat sub interface dari setiap masing-masing VLAN. Interface FA02.40. Oke, kita ulangi. Oke, maaf di sini salah ya teman-teman. Oke, di sini bukan FA melainkan Y. Dan mungkin di sini kita akan coba untuk masukkan interface 02. Di sini kita akan coba masukkan IP address dari dulu. 30.31.155.0 dan kita bisa langsung interface gig 02.40. Oke, kita sudah buat sub interface dan kita masukkan IP address 192.168.30.1 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan subnet mask 0. Oke, kita belum. Oke, lupa ya, kita encapsulation terlebih dahulu. Di sini teman-teman harus teliti ya, .1q40. Oke, kita langsung bisa untuk IP address. Oke, maaf di sini. Oh, maaf ya, salah teman-teman. Oke, maaf kita salah untuk memberikan IP address, harusnya di sini 40.1 teman-teman. Kita enter dan sudah ya. Dan kita masuk ke interface gig 02.50. Oke, setelah kita encapsulation 1q 50. Terus setelah ini kita bisa langsung untuk IP address 92.168.50.1.255.0. Oke, sudah. Di sini kita sudah konfigurasi routingnya teman-teman ya. Kita akan berikan IP pada setiap isinya. Oke. 92.168.50. Ya teman, 1 oke, makro berarti 255.168.50.1. Oke, kita sudah konfigurasikan dari IP setiap PC pada VLAN ini, dan mungkin kita akan coba di show. Agak kurang meyakinkan ya. Oke, show. Oke, VLAN 40 berada FA03. Itu ya teman-teman. 50 berada FA02. Oke, kita sudah selesai. Kita bisa coba ya. Paket. File.
Oke, violet. Mungkin tak ada kesalahan. Teman-teman, padahal di sini kita bisa mendefinikan ya. Dari PC 6 ke PC 7 yang berbeda itu gitu sukses, namun dari PC 6 ke PC 7 itu selalu gagal ya teman-teman. Di situ mungkin bug ya teman-teman. Atau ada kejanggalan yang lain. Mungkin bug ya teman-teman. Kita akan langsung saja konfigurasi dari dynamic routingnya. Karena akhir-akhir ini banyak bug ya teman-teman. Banyak bug sekali. Di sini cukup gampang ya teman-teman, karena kita hanya perlu untuk mengkonfigurasikan pada router yang bersebelahan dengan switch saja. Oke, kita akan langsung saja isi dan di sini kita bisa router AGRP 10 ya seperti biasa, dan kita masukkan networknya. Untuk networknya, jadi kita akan mengambil dari VLAN 10 dan juga VLAN 20 ya teman-teman. Oke, kita coba 192.168.40.0. Kita enter, dan setelah itu teman-teman juga ulangi 50 titik. Oke, sudah. Jadi kita bisa untuk exit lagi, dan dari kedua pilihan ini sudah kita promosikan melalui router yang bersebelahan dengan switch ini. Nah, nanti pilihan ataupun IP dari yang sudah kita tadi konfigurasikan pada network, yaitu IP router AGRP, itu akan disebar lagi ke switch lainnya. Maaf, ke router lainnya ya teman. Oke, setelah itu kita bisa konfigurasi yang 33.0-nya ini. Router AGRP 10 ya. Oke, sudah, kita enter, dan sini sudah ya. Bisa show IP AGRP. Oke, maaf, IP root ya. Bisa more. Terlihat bahwasanya VLAN 40 sudah terdaftar pada advertise. Connected ya. Dan juga VLAN 50, dan setelah itu akan disebar ke router lainnya. Jadi kita tidak perlu konfigurasikan ya teman-teman. Kita coba lihat pada router selanjutnya. Show IP robot ya teman-teman. Oke. Dan di sini juga terdapat IP pada pilihan 40 dan juga 50 ya. Artinya di sini sudah terkoneksi melalui jalur 2020.2. Oke, betul ya, 2020.2. And to show IP root ya teman-teman. Kita bisa lihat lagi di sini juga terdaftar 40 dan juga 50 melalui jalur 10.10.10.2. Oke, betul ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung simpulkan bahwasanya ini terkoneksi semua ya teman-teman. Walaupun tadi ada yang bug, mungkin kesalahan. Kita coba scroll. Oke, kita coba hubungkan dari PC 5 ke oke. Di sini violet selalu ya, karena kita PC 1 ke PC 5 itu sukses. PC 5 ke PC 7 itu violet, padahal sini sudah terkoneksi. PC 1 ke PC 6 itu sukses ya teman-teman. PC 1 ke PC 6, PC 1 ke PC 6 sukses. PC 1 ke PC 7 itu sukses juga teman-teman. Ke PC yang sebelah kiri ini, PC 0 ke PC 8, PC 6, maka juga sukses. Oke, coba ke pilihan 50, dia juga sukses, namun untuk PC 6 ke PC 5 di sini dia sukses juga ya teman-teman. Oke, PC 6, PC 5, PC 6
Oke, mungkin dari PC 6 ke PC 5. Itu sukses ya, teman. Oke, seperti itu ya. Ini bukan bug ternyata. Jadi kita harus mengirimkan terlebih dahulu satu paket pada PC 6 dan PC 6 ini akan mengirimkan ke PC 5. Pun destinasinya itu PC 5. Source-nya PC 6 yaitu 192.168.40 itu source dan destinasinya ada 192.168.30.2. Maka hasilnya akan sukses. Namun jika source-nya itu adalah PC 5 yaitu 192.168.30.2 dan destinasi ataupun tujuannya itu 192.168.40, maka akan gagal ya teman. Oke, PC 5 ke PC 6 dia file ya teman. Tahu PC 7 ke PC 5 itu sukses. Oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol AGRP dan di sini kita menggunakan metode VLAN. Jadi bertumbuk-tumbuk digabungkan semua pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk membahas yaitu bab selanjutnya yang dimana mungkin kita akan membahas OSPF dan yang terakhir BGP untuk dynamic routing protokolnya. Oke, sampai jumpa di bab selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.